Hai, selamat datang di channel saya, G-Trade Academy. Perkenalkan, saya Giovanni. Saya sudah aktif di market selama 7 tahun. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis candlestick pattern secara lengkap. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir, dan jangan skip-skip video ini agar paham apa itu candlestick pattern dan bagaimana cara kita harus menyikapinya di market. Kita masuk ke materinya. Namun sebelum masuk ke materi, seperti biasa, saya akan memperkenalkan broker favorit saya, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Karena banyak fitur-fitur yang saya suka di sana. Yang pertama, user interface-nya yang langsung terhubung dengan TradingView. Kemudian yang kedua, spread-nya murah. Itu sangat membantu untuk kita seorang trader. Yang ketiga, dia ada free swap. Jadi seumpama saya ada open posisi yang menggantung di hari ini, atau saya ada posisi yang harus swing ke trading, saya tidak bingung lagi tentang biaya swapnya dan berapa saya harus bayar komisinya. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting untuk seorang trader, yaitu proses depo dan WD-nya yang lancar. Proses depo dan WD yang lancar ini sangat membantu kita seorang trader agar lebih percaya diri lagi di market. So, kita masuk ke materinya, yaitu jenis-jenis candlestick pattern. Di sini saya ada 3 kondisi market, yaitu kondisi market bullish, kondisi netral, dan kondisi bearish. Ada berbagai macam candlestick pattern yang ada di gambar ini. Pertama ada hammer, ada inverter hammer, ada dragonfly doji, bullish spin top, lalu ada bullish kicker, ada bullish engulfing, ada pitching line, bullish harami, twister bottom, morning star, three-way shoulder, bullish engulfing, dan banyak lainnya. Kemudian untuk di kondisi netral, ada beberapa yang kalian pasti sering dengar, yaitu marubozu, harami, dan doji. Dan di bearish market pun sama. Di sini ada hanging man, ada shooting star, ada bearish engulfing, ada bearish harami, twister top, dan lain sebagainya. Dari seluruh candlestick pattern ini, ada 2 candlestick pattern yang jadi andalan saya di market. Yaitu yang pertama adalah bullish engulfing dan tentunya bearish engulfing. Kenapa bullish engulfing dan bearish engulfing yang menjadi andalan saya? Nanti saya akan jelaskan. Kita lanjut dulu. Tapi dari seluruh candlestick pattern itu, kalian tidak harus menghafalnya. Saya ada rahasia memahami candlestick pattern tanpa harus menghafal. Jadi ini adalah metode yang sederhana, efektif, dan langsung bisa kalian praktekkan. Pertama-tama, kalian harus tahu apa itu candlestick pattern. Candlestick pattern adalah representatif pergerakan harga untuk satu periode waktu tertentu. Jadi, seumpama kalian lihat satu candlestick di time frame 1 jam. Jadi, dia akan terbentuk, candlestick itu akan terbentuk di periode 1 jam. Jadi, perwakilan semua kalian lihat 4 candlestick di time frame 1 jam. Ini adalah satu candlestick di time frame 4 jam. Dan ada 8 candlestick di time frame 30 menit. Jadi, 1 jam mewakili satu candlestick ini. Dan ada 4 elemen utama untuk candlestick. Yang pertama adalah open price-nya, high, low, dan di mana close-nya. Ilustrasinya seperti ini. Di mana market ini open, kemudian dia naik, lalu dia turun, membuat low, lalu berhenti di situ. Itulah yang disebut dengan open, high, low, dan close. Atau di bahasa tradingnya biasa disebut dengan OLHC. Ya, open, high, low, dan close. Jadi, candlestick itu seperti cerita tentang siapa yang menang, pembeli atau penjual. Nah, kesalahan umum trader pemula. Di sini banyak yang salah kaprah. Mereka malah terlalu sibuk menghafal nama-nama pola. Lalu, mereka tidak memahami konteks di balik candlestick dan fokus hanya pada satu candlestick tanpa melihat keseluruhan tren. Jadi, banyaknya candlestick yang tadi kalian lihat, itu sebenarnya akan tidak berguna ketika kalian hanya menghafalkan namanya tanpa kalian memahami konteks di balik candlestick itu. Dan kalian hanya fokus pada satu candlestick tanpa melihat keseluruhan tren. Jadi, seperti ini. Nama-nama candlestick ini akan menjadi tidak berarti ketika kalian mengabaikan ini. Oke, di sini saya akan memberi kalian tips agar bisa memahami candlestick pattern tanpa kalian harus menghafalnya. Yaitu fokus ke konsepnya, bukan nama polanya. Jadi kalian harus bertanya, saat kalian melihat kondisi di market,
apa yang terjadi di balik candlestick itu? Siapa yang mendominasi? Pembeli atau penjual? Lalu, apa ada momentum atau ada perlawanan? Nah, kita lihat contoh ini. Ini adalah candlestick bullish. Dan di sini menunjukkan apa? Di sini menunjukkan bahwa buyer mendominasi. Lalu saya punya satu lagi candlestick. Di sini saya memiliki dua candlestick dan sama-sama candlestick bullish. Tapi memiliki arti yang berbeda. Yang pertama adalah candlestick di mana buyer dominan. Dan yang kedua adalah candlestick di mana seller melawan. Nah, contoh candlestick ini, kita bahas di candlestick ini. Di mana harga open di sini. Lalu dia membuat low, turun dulu, dan naik kemudian membuat high, lalu close-nya di sini. Menunjukkan apa? Bahwa harga ini sempat turun, kemudian mulai naik, buyer mendominasi, lalu ada perlawanan dari seller, sehingga close-nya di sini. Jadi, pahami cerita harganya, siapa yang mendominasi di sini, buyer yang menangkah atau seller yang menangkah. Jadi bukan hanya sekedar kalian menghafalkan istilah-istilahnya. Tanpa kalian memahami konsep terjadinya candle itu, kenapa close di situ. Kenapa dia berbentuk seperti itu? Kenapa ini berbentuk doji? Kenapa ini berbentuk marubozu? Jadi kalian harus memahami cerita di baliknya. Siapa yang lebih mendominasi dan siapa yang menang. Lalu kita lanjut ke 3 tip praktis untuk membaca candlestick pattern. Yang pertama, lihat body candlestick-nya. Jadi kalau kalian di market, kalian melihat ada candle-nya, bodinya besar hijau. Berarti apa? Di situ adalah momentum buat pembeli. Lalu kalau kalian melihat candle dengan body merah yang besar, di sanalah momentum untuk si penjual. Lalu analisa shadow-nya. Lihat ada jejak perlawanan nggak di market. Jadi seumpama yang tadi seperti saya jelaskan, harga open di sini. Kemudian dia turun. Lalu dia membuat high dan close di sini. Berarti apa? Harga ini yang awalnya turun, seller, lalu ada buyer yang mendominasi, lalu ada seller yang melawan. Dan lihat konteksnya, candlestick pattern itu terjadi di mana? Apa di area support kalian, atau di area resisten kalian, atau di area breakout kalian? Oke, kita akan masuk ke chart untuk melihat contohnya. Nah, di sini saya masuk di pair XAU-USD untuk time frame 1D. Oke, kita lihat chartnya. Di sini saya masuk di market XAU-USD. Kita melihat di sini ada candle dengan body merah besar. Apa artinya di sini? Di sini ada seller yang memegang momentum. Jadi kalau di bahasa tradingnya biasa trader-trader itu menyebutnya seller on control. Di sini kalian bisa menandai sebagai kemungkinan area resisten. Oke, karena di sini ada candle bullish yang di break oleh candle bearish yang memiliki momentum besar. Dan kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sini ada penolakan dari buyer. Sehingga close candle-nya yang awalnya turun, seller dominan, lalu ada perlawanan dari buyer sehingga membentuk candle seperti ini. Rejection seperti ini. Dan kalian di sini bisa menandainya. Mungkin di sini nantinya akan menjadi area support. Lalu kita lanjutkan. Muncul buyer mulai ada perlawanan. Nah, di sini seller kembali mendominasi dan masuk di area yang kita mungkinkan akan menjadi area support. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada penolakan harga dari buyer, di mana area ini menjadi area yang dikuasai oleh buyer atau area yang dijaga oleh buyer. Sehingga ketika harga masuk ke zona ini, ada respon dari buyer, yaitu candlestick bullish ini. Kita lanjutkan. Lalu harga melakukan konsolidasi di sini. Jadi apa yang terjadi? Market sedang bingung atau market lagi menunggu momentum di mana buyer dan seller mulai sama-sama kuat, sama-sama saling melakukan negosiasi. Nah, kalian bisa tandai di sini nih dengan garis. Untuk apa? Jika nanti ada candle momentum yang bisa melakukan break di area ini atau break di area ini, seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, di sanalah kalian bisa melakukan posisi.
Oke, kita lanjut dulu. Di sini muncul satu candle bullish dengan momentum besar. Dan di sini juga terkonfirm muncul candle engulfing, candlestick engulfing. Kenapa engulfing ini menjadi andalan buat saya? Karena di engulfing inilah kalian tahu di mana ada seller, atau kalau ini kondisinya adalah bullish engulfing, di mana ada seller yang di break momentumnya oleh buyer, atau secara sederhananya seller ini termakan oleh buyer. Disinilah momentum break pertamanya. Jadi seumpama kita melakukan open posisi di sini, kalian bisa menaruh stop loss-nya di bawah zona kalian, dan kalian tentukan TP-nya di area resisten kalian. Lalu kita lanjut dulu. Apa yang akan terjadi di market? Buyer mulai masuk dan boom. Kalian juga bisa kombinasikan dengan pemahaman candlestick pattern, terus cara mencari key level yang kemarin di video sebelumnya, dan ditambah lagi dengan cara mencari support resisten. Ini semua sudah ada materinya di video-video saya sebelumnya. Jadi buat yang masih bingung, kalian bisa tonton video-video sebelumnya. Kita lanjut dari sini. Di sini adalah area potensial support yang baru buat kita. Oke? Di sini ketika harga turun ke area-area ini, kita tunggu apa yang akan terjadi. Oke. Di sini harga masuk untuk kedua kalinya. Jadi, kita bisa melihat harga ketika merespon zona ini. Buyer mulai masuk ke market kembali, dan di sini harga kembali menyentuh key level kita untuk yang ketiga kalinya. Jadi yang kita pelajari sebelumnya, syarat support atau resisten yang valid itu ketika sudah melakukan 2 kali touch tanpa jebol atau tanpa di break. Jadi ketika dia mengkonfirmasi dengan adanya bullish engulfing, di sini kita bisa melakukan open posisi dengan stop loss di bawah level kita dan take profitnya di area resisten yang baru ini. Pas di sini juga 1:2 untuk risk ratio-nya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Boom. Ketika kalian memahami struktur market atau market structure-nya, dan kalian memahami logika di balik candlestick pattern itu, kalian akan lebih mudah untuk melakukan posisi dan akan lebih percaya diri ketika kalian melakukan posisi. Lalu apa yang kita bisa lihat di sini? Di sini kita memiliki area break. Area yang awalnya menjadi area resisten, di sini area resisten yang cukup sulit di break, kemudian dia di break. Ini akan menjadi area breakout kita. Dan hukumnya apa? Kita harus menunggu dia melakukan retest. Dan ketika harga memasuki lagi zona ini, lalu muncul engulfing kembali, kalian lagi bisa melakukan buy posisi di sini. Karena apa? Secara structure, dia masih masuk di market bullish dengan stop loss di bawah zona ini. Dan kalian bisa tentukan take profitnya mungkin 1:2. Oke, ini pas 1:2. Kita lihat apa yang terjadi setelahnya. Boom. Dan lagi-lagi kita dapat profit di market. Jadi pentingnya kalian memahami logika di balik terjadinya candlestick pattern, dan kalian memahami area-area penting di mana candlestick pattern itu menjadi valid, itu akan meningkatkan probabilitas kalian ketika kalian melakukan open posisi di market. Dan tentu akan meningkatkan rasa percaya diri kalian di market. Jadi, dari 3 tips yang ini, apa yang kalian bisa pelajari? Pertama, lihat body candlestick-nya. Momentumnya apa? Momentumnya si buyer kah yang menang atau si seller kah yang lebih dominan? Lalu kalian analisa shadow-nya. Ada rejection di situ. Seperti yang tadi sempat saya jelaskan, di mana awalnya seller ini dominan, lalu ada perlawanan oleh buyer sehingga muncul shadow yang panjang. Dan perhatikan juga konteksnya. Lihat konteksnya. Candlestick pattern itu terjadi di mana? Kalau dia terjadi bukan di area-area penting, berarti dia bukan sesuatu yang penting. Dan kalian juga tidak harus semerta-merta percaya bahwa itu akan terjadi pembalikan tren kah atau penerusan tren.
kalian tetap harus melihat konteksnya terjadi di mana. Ketika dia terjadi di area support, di area resisten, atau di area breakout, itu lebih besar chance-nya untuk valid. Jadi, selain kalian mengetahui apa itu candlestick dan bagaimana cara melihat candlestick pattern, kalian juga mempelajari cerita atau logika di balik terjadinya candlestick pattern itu. Jadi, kita masuk ke kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Apa inti dari membaca candlestick itu? Yang pertama, berhenti menghafal. Fokus untuk pahami cerita harganya. Ketika kalian sudah memahami cerita harganya, maka menghafal itu tidak lagi penting buat kalian. Lalu, yang kedua, candlestick hanyalah alat untuk memperlihatkan kekuatan antara pembeli dan penjual. Jadi, kalian harus tetap tahu, candlestick itu apa? Fungsinya apa? Selain dia merepresentatifkan untuk periode waktu tertentu, dia juga hanya sebagai alat kita mengetahui siapa yang lebih kuat, buyer on control atau seller on control. Lalu, gunakan dalam konteks tren dan level penting. Ini yang sering diabaikan oleh trader-trader pemula. Ketika mereka sudah merasa hafal dengan candlestick pattern, dia mengabaikan itu trennya seperti apa dan level pentingnya di mana atau key levelnya di mana. Jadi tidak semua shooting star itu akan berubah tren dari yang awalnya bullish menjadi bearish, dan tidak semua morning star juga menunjukkan hal perubahan tren. Dan doji juga bukan satu-satunya indikasi terjadinya perubahan tren. Jadi, kunci untuk memahami candlestick pattern itu, kalian harus memahami cerita di baliknya dibanding kalian harus menghafal. Dengan begitu, kalian tidak hanya menjadi trader yang cerdas, tapi kalian juga akan lebih menjadi trader yang percaya diri. Dan bagi kalian yang ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang trading, kalian bisa bergabung dengan komunitas saya di G-Trade Academy. Di sana kita akan belajar secara eksklusif dengan banyak trader juga di dalamnya. Tentunya dengan saya yang akan membimbing kalian. Dan kalian juga akan mendapatkan outlook setiap harinya sebelum kita memulai trading. Dan yang tidak kalah penting, saya akan selalu membagikan analisa saya agar membantu teman-teman yang masih pemula yang ingin merasakan profit di market sebalik kalian melakukan proses belajar. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar kalian, entah itu tentang pertanyaan, entah itu tentang ide video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa kalian harus klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video saya berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam Fortuno.